Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Baik Laila Ahadina. Saya merupakan mahasiswi Manajemen Marketing 2017 di Universitas Pertamina. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang desain user experience bagi pemula. Pertama-tama saya akan memulai dengan pembahasan kata pengalaman. Pengalaman merupakan aktivitas yang dilakukan. Pengalaman saat keluar negeri pada contohnya, atau saat sedang mendaki gunung. Pengalaman setiap orang selalu berbeda-beda. Karena pengalaman sangat dinamis dan tidak statis, dan dipengaruhi oleh masing-masing orang. Kualitas pengalaman menurut para ahli selalu berubah setiap saat. Maka itu pengalaman setiap orang selalu bervariasi. Contoh saja, dahulu saat kita menonton film atau TV hitam putih, banyak orang sudah merasa pengalaman tersebut merupakan pengalaman yang menyenangkan. Namun, jika dibandingkan saat ini, pengalaman tersebut akan memunculkan rasa tidak menyenangkan. Karena sekarang TV sudah banyak memiliki beragam variasi warna dan meningkatnya multimedia. Contoh lain, banyaknya aplikasi yang telah berkembang saat ini, baik game atau bisnis. Ini merupakan tantangan bagi para pebisnis aplikasi seperti apa yang dapat menarik user. Bagaimana caranya para pebisnis tersebut membuat para user memiliki pengalaman yang menyenangkan supaya mereka terus melakukan pembelian atau melakukan aktivitas di aplikasi yang mereka tawarkan. Maka dari itu, saya akan menjelaskan tentang apa sih UX design itu. User experience design merupakan segala aspek yang dirasakan pengguna saat menggunakan produk untuk memenuhi kebutuhan. Perancangan user experience sendiri merupakan cara mensinkronisasi yang mempengaruhi pengalaman user mulai dari cara berpikir sampai dengan kebiasaan user dalam menggunakan aplikasi. User experience design fokus pada bagaimana aplikasi tersebut memahami kemampuan, keinginan dan kebutuhan user dan keterbatasan apa yang membuat mereka tidak bisa mengoperasikan aplikasi. Selanjutnya, elemen-elemen dari user experience. Yang pertama ada tangible. Tangible merupakan rancangan pada barang yang dapat dilihat atau disentuh. Jadi, contohnya pada remote TV dan pintu. Kemudian yang kedua, ada individual yang berkaitan dengan orang tersebut. Contohnya baju. Yang ketiga ada social, yaitu cara mengembangkan pengalaman user saat menggunakan barang tersebut. Apa ada interaksi dengan orang lain? Yang keempat ada digital. Pengalaman user yang menggunakan produk digital. Selanjutnya, ada faktor yang mempengaruhi user experience. Yang pertama, useful, yaitu konten bermanfaat bagi kebutuhan user. Yang kedua, usable, user mudah menggunakan produk. Yang ketiga, desirable, yaitu image, tampilan menu yang menarik perhatian user. Yang keempat ada findable, memudahkan user mencari fitur yang diinginkan. Yang kelima, accessible. Jadi tidak adanya link atau button yang tidak bisa dioperasikan. Jadi semua link atau button dapat dioperasikan, dapat dipencet dan tidak ada terjadi kesalahan. Kemudian ada credible. Jadi informasi yang ada di aplikasi atau website dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan.
Yang terakhir ada valuable, yaitu konten memberi nilai tambah pada user. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kriteria desain pengalaman pengguna yang baik. Yang pertama, learnability. Jadi, user mudah dalam mempelajari aplikasi. Jadi, dengan adanya aplikasi ini tuh memudahkan user, jadi user tidak mengalami kesulitan dalam menggunakan aplikasi ini. Yang kedua, memorability, yaitu user dapat melakukan fungsi atau fitur yang diinginkan tanpa belajar dari awal. Yang ketiga, reduce error rate, memberi pengalaman yang menyenangkan pada user, jadi tidak menyulitkan saat dioperasikan. Yang keempat ada efficiency, jadi task atau fitur yang tersedia tidak memerlukan step yang lama, semuanya dilakukan cepat. Yang kelima ada subjective satisfaction, jadi saat pertama kali menggunakan user merasa senang. Jadi saat pertama kali user menggunakan si apps atau website tersebut, user mengalami pengalaman yang sangat menyenangkan, jadi mereka akan melakukan pembelian atau menggunakan produk tersebut lagi. Lalu kemudian ada trust, jaminan perancang dapat dirasakan oleh user agar user percaya pada informasi dan produk kita. Terus yang terakhir ada enjoyment, yaitu perlu memberi kepuasan pada user saat menggunakan aplikasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tahap dalam mengembangkan user experience. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua definisi kebutuhan user, yang ketiga perancangan, interaksi dan visual, yang keempat kembangkan aplikasi berdasarkan visual, yang kelima terapkan aplikasi dan latih pengguna, yang keenam melakukan perbaikan sesuai masukan user atau feedback yang didapat dari user. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahapan pendekatan user experience design yang digunakan oleh desainer user interface atau user experience. Yang pertama ada waterfall approach, yaitu pendekatan yang satu demi satu diselesaikan. Pendekatan ini perlu adanya sebuah approval sebelum maju ke step berikutnya. Maka dari itu pendekatan ini termasuk pendekatan yang membutuhkan waktu lebih lama. Karena hal ini, dibuatlah pendekatan yang baru, yaitu Agile Approach. Pendekatan yang lebih fleksibel karena tidak perlu diakhiri adanya approval. Lalu, adanya pendekatan gabungan yang saat ini banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan. Modified Approach merupakan gabungan dari Waterfall dan Agile Approach, yaitu sebelum iterasi berikutnya dilakukan harus ada sebuah approval. Hal ini berguna supaya stakeholder menyetujui atau belum. Jadi perusahaan mengetahui desainer UI atau UX mengetahui stakeholder sudah menyetujui atau belum dari langkah yang sudah mereka kerjakan sebelum lanjut ke step berikutnya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang perlunya memperhatikan 3 prinsip yang perlu diperhatikan saat merancang digital design. Yang pertama, Visual Design Principle. Visual Design Principle merupakan tampak secara visual baik website atau mobile. Kemudian, Interaction Principle, yaitu bagaimana cara user melakukan sebuah penelusuran pada website atau mobile. Yang ketiga ada Psychology Principle. Prinsip ini mempengaruhi cara user dalam menggunakan aplikasi atau menerima konsep yang ditawarkan oleh aplikasi. Tahap-tahapnya yaitu ada mental model, yaitu tingkat pendidikan dan kebiasaan user.
Jadi pada tahap ini sebagai designer kita perlu memperhatikan tingkat pendidikan dan kebiasaan user. Kemudian ada interface metaphor, yaitu simbol yang digunakan harus dipahami oleh user supaya user tidak mengalami kesulitan. Yang ketiga ada affordance, yaitu saat menampilkan fitur, perhatikan apa user mampu memahami fitur, apa user tidak mengalami kesulitan saat mengoperasikan, dan memudahkan user saat mencari yang diinginkan, seperti keywordnya tidak menyulitkan pengguna. Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan, ada 9 faktor yang mempengaruhi sebuah desain baik atau tidak. Yang pertama yaitu unity, yaitu elemen yang muncul harus memberi satu warna, baik konten, warna. Contohnya untuk anak-anak, warna harus untuk anak-anak, jadi contohnya untuk anak-anak itu aplikasi atau website harus berwarna, colorful, dan bervariasi, serta image yang digunakan mudah dipahami anak-anak supaya anak-anak tidak mengalami kesulitan saat mengoperasikan website atau aplikasi tersebut. Contohnya dengan ditambahkannya sebuah kartun-kartun. Yang kedua ada gestalt, yaitu semua elemen yang dirancang merupakan satu kesatuan untuk memberi informasi yang berarti untuk user. Yang ketiga ada space, yaitu perlunya adanya white space untuk memberi kenyamanan saat menelusuri halaman. Jadi dalam sebuah konten tidak perlu konten tersebut berisi penuh dengan konten-konten tulisan dan gambar-gambar sampai tidak ada sedikit pun space atau jarak dari tiap kata-kata yang supaya dan hal ini tuh bisa membuat konsumen atau pengguna mengalami ketidaknyamanan saat menggunakan aplikasi tersebut karena tidak adanya space. Kemudian hierarki, yaitu susunan atau tingkatan. Contohnya dalam sebuah aplikasi adanya menu dan submenu. Kemudian balance, info yang ditampilkan memberikan keseimbangan, tidak ada yang hanya satu atau dua yang menonjol supaya user memahami info yang ingin diberi. Jadi semua tulisan sama, tidak ada yang warnanya menonjol sendiri atau informasinya diberi font yang besar, karena hal ini akan membuat user mengalami kesulitan untuk memahami informasi yang diberikan oleh designer atau pemilik aplikasi. Kemudian ada kontras, yaitu warna, ukuran, navigasi yang tidak membingungkan user. Kemudian ada scale, yaitu semua bentuk ukuran yang ditampilkan mempunyai keseimbangan. Selanjutnya ada dominant, contohnya seperti aplikasi berita. Semua berita yang ditampilkan pasti tentang berita, tidak mungkin ada game atau lainnya. Tapi adanya headline news atau semacam highlight dari berita merupakan pancingan atau yang dapat membuat user tertarik untuk mengunjungi website tersebut. Jadi headline news merupakan highlight berita yang menjadi hal utama dalam app. Ini tuh penting gitu. Kemudian yang terakhir ada similarity, berkaitan dengan kesinambungan informasi yang ingin disampaikan dalam website. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahapan untuk memahami user. Bagaimana caranya? Dengan melakukan user research. Hal ini dilakukan untuk menghasilkan user experience yang baik. Yang pertama, selain mengetahui siapa mereka, kita juga perlu tahu motivasi mereka, kebiasaan mereka, dan sifat mental yang mereka miliki.
Kesalahan desainer biasanya merasa bahwa mereka seakan-akan merupakan user aplikasi tersebut, padahal belum tentu mereka menggunakan aplikasi tersebut. Hal ini akan menghasilkan user experience yang kurang baik atau tidak menyenangkan bagi pengguna. Untuk itu, perlunya menggunakan riset atau sebuah penelitian demi memenuhi keinginan dan kebutuhan user akan suatu aplikasi. Yang pertama dengan menggunakan kuantitatif. Penelitian kuantitatif yaitu yang berkaitan dengan angka-angka atau hal-hal yang bisa dijadikan numerik dan menghasilkan pengukuran. Contohnya berapa kali user melakukan permainan game dalam sehari. Yang kedua yaitu kualitatif, yaitu kualitas user saat menggunakan app. Mengapa user tidak menyukai pembelian secara cash, dan ini akan menghasilkan sebuah penelitian terbuka. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang beberapa teknik research yang dapat digunakan. Yang pertama yaitu user interview. Interview target merupakan user sebenarnya suatu app. Jadi user interview, jadi teknik ini tuh menginterview target user sebenarnya dari suatu app tersebut. Jadi waktu yang dibutuhkan lebih lama karena perlu memahami lebih dalam apa yang diinginkan dari app tersebut dari pengguna app tersebut. Yang kedua, contextual inquiries, yaitu menemui user yang akan dijadikan target dan amati cara user menggunakan app. Yang ketiga, ada survey, yaitu membuat kuesioner dan sebarkan online atau langsung dengan menggunakan kertas. Yang keempat, yaitu focus group discussion, yaitu dengan mengumpulkan user secara tim dan tanya apa yang diinginkan user dari suatu app tersebut atau apa yang diharapkan user di suatu app yang sudah pernah mereka gunakan, supaya kita bisa dapat mengaplikasikan keinginan yang belum dicapai oleh pesaing. Kemudian ada card sorting, yaitu menggunakan kartu untuk mengetahui kebutuhan user. Contohnya pada suatu pembelian, contohnya di Sephora, dilakukan teknik penelitian dengan menyediakan fitur cash, credit card, dan transfer. Kemudian pihak Sephora membiarkan user menyusun pilihan mana yang merupakan prioritas tipe pembayaran yang ingin mereka gunakan. Hal itu merupakan card sorting. Selanjutnya ada usability testing. Ini merupakan step teknik riset yang terakhir, yaitu dengan mengetahui bagaimana user saat melakukan task atau fitur yang ada di app dengan cara peneliti menyuruh user untuk melakukan aktivitas dalam mencari tujuan wisata dan agenda perjalanan atau tempat wisata yang diinginkan. Sesudah user melakukan uji coba pada prototipe yang disediakan oleh peneliti, kemudian tanyakan kemudahan dan kesulitan apa yang dihadapi saat menggunakan prototipe tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah untuk melakukan user research. Yang pertama yaitu tentukan siapa yang menjadi target user yang ingin diteliti. Yang kedua, rencanakan berapa banyak user yang dibutuhkan dalam penelitian. Yang ketiga, meminta user mencoba prototype, surveys, dan questionnaire. Yang keempat, validasi hasil dari user dan analisa mana yang valid dan tidak. Hasil serangkaian user requirement. Yang kelima, dapat didefinisikan seperti apa user target kita. Jadi, yang kelima ini sudah step terakhir dan muncullah hasil dari serangkaian user requirement yang sudah dilakukan di research sebelumnya. Maka dengan ini dapat didefinisikan seperti apa user target kita. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang content strategy. Sebelumnya saya akan menjelaskan konten itu apa sih. Jadi konten merupakan raja. Konten adalah semua yang ada dalam aplikasi, baik berupa gambar, warna, desain, button, interface, elemen, dan status atau progres dari aksi yang dilakukan user.
Faktor penentu informasi tersebut bermanfaat bagi user atau tidak dinamakan information architecture. Information architecture ada 3 macam. Yang pertama content, user yang kedua, yang ketiga konteks. Yang pertama content, siapa user kita. Yang kedua user, apa kebutuhan user kita. Yang ketiga konteks, apa selaras dengan konteks perusahaan. Apa kebutuhan user sesuai dengan bisnis tersebut. Hal ini maka dapat disimpulkan content strategy. Content strategy merupakan serangkaian kegiatan mulai dari tahap pengembangan, perencanaan, dan pengembangan konten di aplikasi dan bagaimana mengatur konten dapat sesuai dengan keinginan user dan memenuhi kebutuhan perusahaan tersebut. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang content life cycle. Yang pertama yaitu audit, yaitu analisa pada konten yang sudah ada. Seperti apa yang dilakukan pesaing dan apa kesamaan produk perusahaan yang dengan pesaing. Yang kedua ada strategi. Strategi apa yang akan diterapkan untuk menampilkan hal yang maksimal untuk user. Yang ketiga ada planning atau plan. Dari mana konten akan didapat? Apakah kita akan buat sendiri atau menggunakan konten yang sudah tersedia di umum? Yang tentunya secara free. Karena mayoritas jika menggunakan copyright, kita akan dikenakan biaya tambahan. Dan hal ini harus dirapatkan terlebih dahulu dengan pegawai lainnya. Yang keempat ada create, yaitu membuat konten yang memang perlu dibuat oleh desainer sendiri. Yang kelima, maintain. Bagaimana maintain agar konten selalu up to date. Selanjutnya, saat melakukan content strategy, ada 4 yang menjadi perhatian. Yang pertama, dikategorikan dari berorientasi pada konten yang akan di-develop. Yang kedua, berorientasi pada orang yang akan menggunakan atau membuat konten tersebut. Yang pertama, substance. Jadi, substance merupakan fokus pada konten yang sangat dibutuhkan. Contohnya, aplikasi pembelajaran anak-anak yaitu pada pembelajaran matematika. Maka konten strategi akan fokus pada goals agar anak-anak mudah mempelajari dan memahami pelajaran matematika. Kemudian ada structure. Cara mengatur konten mana yang harus dimunculkan lebih dahulu, apa saja yang dapat diakses oleh user. Contohnya, konten untuk anak kelas 1 lebih mudah dibandingkan konten berikutnya. Selanjutnya, berorientasi pada orang yang akan menggunakan atau membuat konten tersebut. Yang pertama ada roles and workflow, yaitu akan memperhatikan orang yang akan jadi penggunanya. Jadi, tiap konten strategi akan menentukan kapan harus kontennya diupdate supaya tidak ketinggalan zaman. Lalu ada policies. Jadi siapa yang berhak mengganti dan mengupdate konten tersebut. Itu semua sudah ada policy-nya atau kebijakannya di awal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang persona. Persona, apa itu persona? Persona merupakan tools ketika ingin membangun software atau produk yang akan dipasarkan. Persona digunakan sebagai pengambil keputusan si pembuat produk. Persona terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama ada marketing persona, yaitu gambaran sebuah produk akan dijual atau motivasi pembeli dalam membeli produk. Yang kedua, tingkah laku pengguna dalam menggunakan aplikasi. Contohnya dalam menggunakan aplikasi Gojek atau Grab, bagaimana tingkah laku dari pengguna dan cara mereka berinteraksi dengan produk tersebut. Contoh dari persona sendiri harus diperhatikan setiap orangnya, karena setiap orang berbeda-beda. Contohnya pada pelajar, mereka mau menggunakan aplikasi yang mudah dan tidak berbelit-belit, praktis, cepat, dan efisien. Selanjutnya ada user journey.
User journey merupakan sekumpulan langkah yang merepresentasikan sebuah produk berinteraksi dengan penggunanya. Bagaimana sebuah user berinteraksi dengan sebuah service, website, atau produk. Itu merupakan user journey. Keuntungan dari user journey sendiri memberikan komunikasi yang baik dengan stakeholder, yang pertama. Yang kedua, memahami tingkah laku pengguna, bagaimana sebaiknya produk tersebut dirancang. Yang ketiga, mengidentifikasikan kemungkinan fungsionalitas yang harusnya ada dalam produk tersebut. Yang keempat, mendefinisikan istilah dalam interface yang akan digunakan dalam produk tersebut. Kemudian ada cara membuat user journey. Yang pertama, buat user persona. Yang kedua, mengerti motivasi mereka menggunakan produk. Yang ketiga, tujuan user menggunakan produk. Dan elemen user journey sendiri ada 5. Yang pertama, konteks, yaitu dalam lingkungan apa produk digunakan. Yang kedua, progress, langkah produk digunakan. Yang ketiga, ada alat, yaitu fitur apa yang seharusnya ada. Yang keempat, fungsionalitas, apa yang ingin dicapai dari adanya produk tersebut. Yang kelima, emosi. Contohnya seperti saat menggunakan produk mengalami kesulitan, jadi stres. Sekian dari penjelasan saya mengenai course review di Udemy tentang User Experience Design bagi pemula. Terima kasih telah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.